Mendapatkan satu lokasi. Lokasinya itu dekat SD ya. Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini, tentunya di channel Ide Toko yang selalu membahas warung sembako, warung kelontong dan ide bisnis lainnya. Pada kesempatan kali ini saya sedang mencari lokasi untuk warung. Jadi saya di sini sedang mencari lokasi yang pas, yang kira-kira ramai untuk membuka warung baru. Soalnya ini teman saya uaknya katanya mau buka warung baru lagi. Jadi kita sedang mencari lokasi untuk warung baru. Kita masih keliling-keliling di sini. Jadi untuk menentukan lokasi warung itu sebenarnya susah ya. Susahnya kenapa? Karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang perantau yang membuka usaha baru, yang membuka warung baru. Jadi setiap 3 rumah itu kadang-kadang udah ada warungnya. Jadi susah sekali untuk mencari warung untuk zaman sekarang ini. Kenapa saya bilang begitu? Ya begitu. Jadi orang-orang yang awalnya bekerja, mereka resign, larinya ke dagang. Yang awalnya usaha yang lain, larinya ke dagang. Seperti itu. Jadi gampang-gampang susah. Kita masih mencari-cari di sini, dan di sini saya melihat ada lokasi yang sepertinya lumayan ramai, tapi kita lihat dulu lokasinya sebelah mana. Nah, teman saya di sini melihat ada kontrakan kosong. Jadi untuk kalian yang punya lokasi atau punya tempat yang strategis yang bagus untuk jualan, itu lebih baik dimanfaatkan untuk kalian buka usaha sendiri. Jangan kalian dikontrakin atau apa. Soalnya yang namanya usaha, namanya dagang itu kan kita adalah bosnya. Jadilah bos untuk diri kalian sendiri aja dulu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan kita di sini dapat lokasi yang bagus. Oke, di sini saya berhenti karena teman saya melihat ada ruko yang ada tulisan dikontrakin. Kita balik lagi, coba lihat. Oke. Saya dulu pernah ke sini, cuma dulu belum seramai ini. Dulu saya pernah mencari lokasi daerah sini. Daerah sini itu ramai. Daerah sini itu ramai sekali. Banyak warganya, ke belakangnya ini banyak sekali gang-gang dan banyak kontrakan. Oh, ini warung, kita lihat. Nah, ini sudah mulai ramai warung-warung buka. Nah, sebelah sini ini yang parfum itu di depan. Itu udah ada warung, tapi di situ ya dulu belum ada. Nah, di sini ada parfum nih, lihat. Prisma Parfum. Dulu itu belum ada parfum di situ, dan sebelahnya yang tengah itu adalah warung. Dulu itu belum ada warung di situ. Dan saya pernah survei ke sini sekali, dan ternyata udah ada yang ngontrak warung. Soalnya lokasinya strategis, belakangnya ada, sampingnya ada gang, dan belakangnya banyak sekali perumahan. Nah, ini saya lihat lokasi yang biru ini, dan ternyata lokasinya kecil dan udah ada banyak warung. Sebenarnya nggak apa-apa lokasi kecil, kalau bagus, kira-kira strategis lah. Kalian bisa memperkirakan yang strategis itu seperti apa. Kalau bisa di dekat pertigaan, yang banyak warganya, yang banyak kontrakannya, yang banyak orang-orang lewat, jalannya hidup. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada warung, saya bingung ini warung kok bagus ya. Ini warung rame loh, yang barusan itu yang saya lewatin. Dan kita akan terus mencari. Sepertinya di sini kita masuk ke pelosok-pelosok. Kenapa kita ke pelosok-pelosok? Soalnya kita mencari yang aman ya. Kita mencari lokasi yang aman untuk dikontrakin. Maksud yang aman itu ya kan zaman sekarang ini banyak sekali yang reseh-reseh ke warung-warung. Jadi kita mencari lokasi yang bagus. Lokasi yang paling aman itu biasanya di perumahan sama di rumah sakit. Kalau kalian bisa mendapatkan lokasi di rumah sakit, itu lebih bagus lagi. Soalnya pengamanannya itu ketat.
ada sapamnya, jadi nggak usah khawatir masalah keamanan kalau di rumah sakit. Dan daya jual untuk di rumah sakit itu bagus. Kenapa dibilang bagus? Jadi kita harga jualnya bisa nembak. Kadang-kadang aqua botol aja harga jualnya bisa 5.000 yang kecil, yang 600 ml. Makanya saya suka mencari yang lokasi-lokasi yang harga jualnya tinggi. Kita masih mencari di sini, dan sini lokasinya sepertinya sepi ya. Dan di sini lihat ada warung juga. Itu ada warung. Ini warganya lumayan banyak. Daerah sini warganya lumayan banyak. Banyak kontrakan juga. Kenapa di sini banyak kontrakan? Karena dekat pabrik ya. Ada pabrik. Oke, dan kita akan terus menelusuri jalan ini. Dan terus mencari, kali aja kita dapat lokasi yang strategis, yang bagus untuk buka warung. Sebenarnya nggak apa-apa kita dapat lokasi yang di perumahan, itu lebih bagus. Apalagi yang banyak kontrakannya di belakangnya, itu lebih bagus. Ini jalannya jelek karena ini udah kampung ya. Ini di sini banyak sekali warung-warung kecil. Biarpun di pelosok, saya juga bingung ini, tapi banyak warung-warung kecil yang buka. Jadi berarti kalau seperti ini, berarti kita mikirnya gini. Berarti orang-orang di sini itu berpikir untuk buka usaha juga. Jadi mereka pola pikir pengusaha. Kalau pola pikir pengusaha itu, dia melihat kesempatan sedikit, dia pasti membuka kesempatan itu. Oke, kita masih menelusuri jalan ini sampai mana, dan kita akan terus. Lokasi yang bagus juga itu biasanya di dekat sekolahan. Kalau bisa sekolahannya itu ada SD, SMP, SMA. Jadi suka ada itu sekolahan yang gabung seperti itu. Jadi kalau sekolahan yang seperti itu pastinya dia ramai. Oke. Dan di sini saya mendapatkan satu lokasi. Lokasinya itu dekat SD ya. Dekat SD, dekat SMP juga. Ini yang depan ini ya, gerbang ini adalah kantor kecamatan tapi ada SD-nya. Nah, ini lokasinya. Ada ruko kosong di sini dan ada tulisan dikontrakin. Ini adalah madrasah, sampingnya masjid, dan warungnya lumayan jauh. Kita lihat tuh, warungnya lumayan jauh. Oke, dan sampingnya ada gang. Sebelah sana itu dekat padang, itu ada padang. Itu adalah perumahan, belakangnya itu perumahan. Jadi otomatis dia pasti belinya ke sini. Gak mungkin dia beli ke yang lain soalnya jauh. Nah, ini warung, kalau dibuka warung ini lumayan bagus. Dan ini yang motor teman saya ini, belakangnya adalah kantor desa tapi ada SD-nya. Kita lihat. Nah, ini kantor desa tapi ada SD-nya. Ini bagus sekali soalnya berarti kalau hari aktif, hari Senin itu nyampe Sabtu, berarti dia ramai. Oke, kita lanjut mencari lagi. Yang tadi kita save dulu, kita tampung dulu, kita survei untuk malam harinya, karena survei warung itu tidak cukup untuk siang aja. Jadi kalau mencari lokasi itu kita surveinya siang, kita survei, malamnya kita survei, minimal 3 hari 4 hari lah. Kita ke situ terus 3 hari 4 hari, malamnya, siangnya, agar kita tahu kondisi siang seperti apa, kondisi malam seperti apa. Dan kita akan menelusuri lagi jalan ke pelosok lagi. Sebenarnya kalau di pelosok gini biasanya yang laris itu adalah sayur. Kalau kalian punya skill untuk jualan sayur dan kalian punya biarpun kalau jualan sayur itu modal sedikit pun itu bisa jalan. Teman saya punya modal 3 juta, dia jalan untuk jualan sayur. Dan sekarang omsetnya udah meledak, udah jutaan.
udah punya mobil, dia dari awalnya modal 3 juta. Sayur itu untungnya itu gede banget, asal kalian bisa punya skill jualan sayur. Kalian pelajari dulu jualan sayur agar kalian paham, dan kalian tentunya harus mencari lokasi yang strategis juga untuk sayur. Harus banyak warganya, harus di lokasi yang strategis, banyak perumahannya, dekat perumahan biasanya kalau sayur. Oke, di sini kita sudah ada di pertigaan. Ini pertigaan lumayan ramai sepertinya. Dan di sebelah kiri saya ini banyak sekali yang jualan. Tuh, ini ada SD juga. Nah, ini bagus. SD, kita lihat ke depannya ada warung apa tidak. Sepertinya biasanya kalau lokasi-lokasi seperti ini pasti ada warungnya. Ini masih banyak rokok. Oh, ini sebelah kanan ada warung sepertinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pertigaan juga. Nah, ini pertigaan seperti ini bagus sebenarnya, apalagi dekat SD, dekat SMP. Cuma yang susah itu nyari rukonya. Jadi biasanya lokasi seperti ini rukonya yang nggak ada. Kalau ruko nggak ada lokasi bagus itu kan sayang ya. Harusnya di orang di daerah situ yang punya lokasi di situ itu harus berpikir untuk membuat ruko di situ. Jadi kita bisa jualan, bisa ngontrak di situ. Biarpun kalian punya rumah misalnya ada rukonya kosong, kalau kira-kira lokasinya nggak bagus, nggak jelek untuk dibuat warung, atau di sekitar kalian udah ada warung, lebih baik jangan dibuka warung sama kalian. Lebih baik kalian ngontrak lagi kalau pengen banget buka warung seperti itu. Lebih baik kalian kontrakin yang di rumah kalian, terus kalian ngontrak lagi yang buat buka warung yang bagus, yang lebih bagus lokasinya. Seperti itu ya, kalian paham kan ya? Kita masih mencari di sini. Di sini ramai kayaknya, perumahannya banyak. Oke. Kita masih pelan kali aja, takut ada yang kelewat ya. Soalnya kalau di motor itu kan susah. Kita harus bolak-balik. Nah, ini banyak sekali ruko-ruko. Nah, ini ada warungnya, sayang sekali ya. Ini rukonya enak banget lokasinya, pinggir jalan, ramai, hidup jalannya. Dan kalian harus tahu lingkungan di sekitar. Maksudnya seperti ini, takutnya lokasinya banjir, lingkungan di sekitar sini banjir. Kalian harus mencari info-info yang pentingnya dulu. Banjir apa enggaknya, aman apa enggaknya, lokasi sini banyak premannya apa enggak. Kalian harus berpikir seperti itu agar usaha kalian lancar dan tidak membuang-buang uang. Karena namanya usaha, namanya dagang itu bukan masalah modal sedikit ya. Modalnya itu bukan sepele. Dan usahakan modal kalian jangan hasil dari minjem ya. Usahakan modal kalian kalau mau minjem harus punya penghasilan dari yang lain. Jadi warungnya buat sampingan seperti itu. Jadi sebenarnya dari warung itu untungnya besar kalau rame ya. Dari 10%-nya misalnya omsetnya 2 juta, kalian bisa menabung 200.000 per hari. Misalnya omsetnya bagus sampai 4 juta, 5 juta, ya kalian bisa ngambil 10%-nya seperti itu ya. Jadi untung warung itu sebenarnya nggak kecil, kalian bisa menghitungnya sendiri. Kalian pelajari cara pembukuan warung seperti apa. Oh iya, jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan terus untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Seperti itu ya. Dan kita cuma mendapatkan satu lokasi sepertinya, yang barusan ya, yang tadi, yang dekat sekolahan dan dekat kantor desa tadi. Itu lokasinya bagus sekali, apalagi jauh dari warung. Kalau nggak cepat-cepat dibuka itu takutnya dibuka sama orang lain, tapi kita belum lihat dalamnya gitu. Kita harus survei dulu, kita tanyain dulu ke yang punya kontrakan, dalamnya itu seperti apa, ada kamar mandinya apa enggak, ada gede apa enggak. Jadi kita tanyain dulu ke yang punya kontrakan. Dan di sini lokasinya sepi ya.
Kita harus balik lagi sepertinya. Ini lokasinya sepi, nggak banyak warganya, dan jalannya hancur juga. Ini kalau bisa kalian nyari lokasinya di pertigaan seperti ini nih, dan pertigaan menuju perumahan kalau bisa. Jadi kita menghadang orang-orang yang bukan menghadang ya, tapi usahakan kita berpikirnya untuk orang-orang yang perumahan sini pasti belinya ke warung kita gitu aja dulu. Nah ini adalah warung teman saya di sini. Nah ini warung teman saya yang ada di perumahan sini.